Turun, Momo. Syukur bayinya selamat. Aku hampir panik. Sudah kukatakan padamu, jangan terlalu khawatir. Andai orang tua masih ada. Kalau mereka masih di sini, tahu aku hamil, pasti sangat senang. Sayang. 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 Oh, aku di sini. Kamu tadi kemana? Tidak apa-apa. Aku cuma berpikir, mau masak apa untukmu nanti, biar kamu pulih benar? Kamu mau makan apa? Apapun yang kamu masak, aku mau. Sayang. Aku temani kamu. Jangan, Momo. Dapur banyak asap, bisa bikin kamu sesak. Tidak apa-apa. Bayinya baru saja menendang. Dia bilang mau temani ayah juga. Baik, aku bantu kamu. Momo, kenapa? Jinghuai. Jinghuai. Perutku sakit sekali. Jinghuai. Anakku. Anakku. Sampai kapan aku harus berpura-pura jadi sepupumu? Mataku. Bisa melihat? Kenapa? Kamu jadi sayang si buta itu? Lihat kamu paniknya. Tahan sebentar lagi. Tunggu dia usia 30 tahun, warisi semua harta keluarga Lin. Nanti, racun kronis yang kuberi padanya akan mulai bereaksi. Seluruh keluarga Lin akan jadi milik kita. Shu Jinghuai. Kenapa kau perlakukan aku begini? Dia. Ayah. Ibu. Shu Jinghuai. Kau bunuh keluargaku. Kau tipu aku yang buta. Kutuntut balas. Nyawa bayar nyawa. Anakku. 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 Momo, Anakku. Momo. Jinghuai. Jinghuai. Jinghuai kaukah itu? Iya, aku. Anak kita tiada? Momo, jangan terlalu sedih. Kita pasti bisa punya anak lagi. Maaf salahku. Aku tak bisa lindungi anak kita. Salahku semua. Ini salahku. Sudahlah, Momo. Kata dokter, kau harus jaga diri. Jangan terlalu sedih. Bangunlah. Aku tak bisa lindungi anak kita. Momo, kata dokter, kau harus istirahat. Jangan sampai sakit. Tapi anak kita sudah tiada. Sudahlah, bukan salahmu. Beri padaku. Kau keluar dulu.
Momo, kusuapi kau sup dulu. Ayo, kusuapi kau sup. Lihat reaksinya. Pasti dengar kita bicara. Apa ku sengat kau? Aku sungguh tak mau minum. Tak apa, tak kusalahkan kau. Duduklah, jangan bergerak. Ku bereskan dengan bujau. Jing Huai. Aku ingin pulang. Tak mau di rumah sakit. Oh, baiklah. Jangan bergerak. Kuruskan izin pulangmu. Saudari ipar, kau pulang. Mari, ku bantu kau. Saudari ipar, aku tahu kau sedih. Anak hilang, kalian masih muda, nanti bisa... Aku lelah. Istirahat dulu di kamar. Ling Yimo. Chu Jinghuai, membakar rumahmu hingga keluargamu musnah. Dendam sedalam lautan darah? Apa yang akan kau lakukan? Sudahlah. Jangan marah. Tahan lagi. Sebulan lagi. Rencana kita akan sukses. Chu Jing Huai. Aku tak akan membiarkanmu lolos. Aku akan balas. Satu persatu. Semua akan kukembalikan. Kau bantu Direktur Chen menangkan kasus proyek Donghuan Cheng. Sudah lama kurencanakan, akhirnya dapat kepercayaannya. Walau Chen adalah paman Lin Yimo, tapi sejak kebakaran keluarga Lin, ku beri dia wasiat palsu. Hubungannya dengan keluarga Lin jadi renggang. Asal Lin Yimo tak dapat bantuan pamannya, aku bisa lebih mudah dapat semua harta keluarga Lin. Pasangan selingkuh ini. Jing Huai, kau di sana? Jing Huai. Jing Huai. Apa aku salah dengar? Chu Jing Huai. Pertunjukan bagus. Baru dimulai. Jing Huai. Kau di sana? Jing Huai. Jing Huai. Kau di sini. Apa aku menusukmu? Ah, Kau baik-baik saja? itu tak apa, yang penting kau baik. Momo, ganti pot tanaman nanti, serahkan pada pelayan. Terlalu berbahaya. Aku hantar kau keluar dulu. Baik. Jangan-jangan, penglihatannya sudah pulih? Duduklah. Ku beri air. Ini. Minumlah. Harus ku minum air ini. Kalau tidak, mereka akan curiga. Udau, kau buta? Kakak, tegurlah dia. Kerjanya bagaimana? Pergi. Momo, aku hantar kau istirahat dulu. Baik. Jing Huai, HP ku jatuh. Biarkan Wan Li ambilkan.
Bagaimana? Harus bagaimana? Apa dia akan tahu? Kakak ipar. Lain kali hati-hati. Simpan HP-mu baik-baik. Kalau rusak, rugi besar nanti. Terima kasih adik ipar. Ayo, mari Momo. Selimuti baik-baik. Aku pergi dulu, istirahatlah. Kau sibuk saja? Chang Wanli. Apa dia tahu? Rekaman di HP. Video ini cuma bukti Chu Jinghuai selingkuh. Aku masih perlu cari bukti kejahatannya dulu. Pengacara yang ayah percaya. Jangan-jangan dia tahu petunjuk kecelakaan itu? Halo, pengacara Han. Ini Lin Yimo. Ada hal penting. Aku ingin ketemu. Halo pengacara Han. Aku sudah sampai. Baik. Chu Jinghuai dan Zhang Wanli, kenapa di sini? Jangan-jangan pengacara Han juga orang Chu Jinghuai? Nona Lin, silakan masuk. Akan kulihat, matamu sudah sembuh atau belum? Zhang Wanli mau bunuh aku? Nona Lin, karena matanya belum sembuh, kenapa hari ini datang sendirian? Yang ingin saya bicarakan dengan pengacara Han hari ini, kalau ada orang lain, tidak nyaman. Oh, begitu. Kalau begitu Nona Lin, sepanjang perjalanan tadi, aman-aman saja kan? Fitur ponsel sekarang lengkap. Pembantu memanggilkan taksi lewat ponsel, lalu mengantar saya ke sini. Apakah matanya memang belum pulih? Apa tujuan Nona Lin mencariku hari ini? Ada masalah apa? Harus ada alasan yang masuk akal. Jangan sampai dicurigai Chu Jinghuai. Ayah saya sebelum meninggalkan dana untuk saya sebesar 1 miliar, disimpan di Yayasan Jingdu. Sekarang jangka waktunya habis, saya ingin mengambilnya. Dana 1 miliar? Kenapa saya tidak tahu? Tuan Lin tidak pernah menyebutkannya. Saya perlu telepon dulu untuk konfirmasi. Baik, silakan pengacara Han. Ya, Tuan Lin memang punya dana sebesar 1 miliar yang kami kelola. Baik, saya paham. Nona Lin, sudah saya konfirmasi. Apa rencana Nona Lin untuk uang ini? Mau diapakan? Saya ingin berikan uang ini kepada suami saya. Bayi saya sudah gugur. Suami saya segalanya bagi saya. Saya paham Nona Lin. Akan saya uruskan. Baik, terima kasih atas bantuannya pengacara Han. Saya pergi dulu. Baik. Kenapa pengacara yang paling dipercaya ayah semasa hidupnya bisa berpihak pada Chu Jinghuai? Kemana pengacara Han pergi? Ponsel pengacara Han? Kenapa ada padamu? Setelah kebakaran di keluarga Lin, saya langsung mengendalikan segala sesuatu milik pengacara Han di keluarga Lin dengan ketat di tangan saya sendiri. Kalau tidak hari ini, tidak akan ada kejutan yang menyenangkan ini. Tapi, saya masih merasa dia mencurigakan. Coba kamu suruh orang lain mengujinya lagi. Baik, Meski hari ini berhasil dihindari, tapi Chu Jinghuai pasti masih curiga padaku. Setelah ini, saya harus lebih berhati-hati. Buta. Cantik ya.
Kamu mau apa? Masih mengelak? Dasar perempuan sialan. Ternyata tidak buta ya. Keras kepala. Aku suka. Lepaskan. Hentikan. Kakak ipar, aktingmu bagus? Kenapa dia ada di sini? Ini rencanamu? Kalau tidak begini, bagaimana aku tahu? Kamu pura-pura buta? Jangan panggil aku kakak ipar. Kamu cuma wanita jalang yang dipelihara Chu Jinghuai. Panggilan itu membuatku muak. Kamu menghina aku seperti ini? Aku tidak senang. Tidak takut aku. Akan menyerahkanmu ke Chu Jinghuai? Lalu bersama dia, bersekongkol membunuhmu? Imajinasimu memang luar biasa. Aku tahu pasti. Pembunuhan itu ilegal. Jiang Wanli, Chu Jinghuai itu cuman monster berwajah manusia. Dia membunuh orang tuaku. Tapi kau malah bersekongkol dengannya? Jadi, aku akan menjebloskan kalian berdua ke penjara dengan tanganku sendiri. Jika aku diserahkan padanya, pasti mati. Menyergap diam-diam bukan kebiasaan baik. Tenang, aku tidak akan menyerahkanmu pada Chu Jinghuai. Ikut aku ke suatu tempat. Untuk apa? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan, Jiang Wanli? Lepaskan aku. Untuk apa kau bawa aku ke sini? Halo Kak Wanli. Hati-hati jangan sampai heat stroke. Jiang Wanli, kau seperti berubah orang. Halo Tante. Halo Kak Wanli. Pintar hati-hati saat lari ya. Kak, Wanli datang. iya, Halo Kak Wanli. makan yang banyak ya. Wanli, kau datang. Dongdong ada di sisi taman bunga. Terima kasih, Kepala. Sama-sama. Ayo pergi. Dong-dong, Bibi, semut kecil. Anak ini, dia anak kakak kandungku. Dengan Chu Jinghuai, dia bilang padaku, dia belum pernah menikah. Mana mungkin punya anak? kalau dia jujur padamu, tidak akan ada percakapan kita sekarang. Dulu Chu Jinghuai hanyalah pengacara miskin tak berguna. Kalau bukan karena kakakku yang cari uang buat dia, dia tak akan sukses seperti sekarang. Tapi demi menikahimu, Pergi. Lepaskan. Lepaskan. Ku jelaskan padamu. Aku orang yang ingin meraih sukses. Jangan halangi aku. Pergi. Kakak ipar. Kakak, kamu? Lalu anak ini, kok bisa jadi begini? Chu Jinghuai buat putuskan hubungan dengan kakakku, dia kasih obat. Makanya Dong-dong jadi begini. Tapi ini juga bagus. Dia tak akan tahu Dong-dong ada. Lalu kakakmu, karena susah melahirkan? Bukan karena bajingan ini, utak-atik mobil kakakku. Aku juga karena kecelakaan ini. Wajah jadi rusak. Kakak. Jadi, kita punya tujuan yang sama. Setelah wajah rusak, aku ke luar negeri operasi plastik. Setelah pulang, aku cari segala cara mendekati Chu Jinghuai. Hanya untuk menunggu waktu, balas dendam untuk kakakku. Dulu, kukira kamu sekongkol dengannya. Ternyata, kamu sama seperti kakakku. Wanita yang tertipu. Bujau kau buta? Kakak ipar, taruh HP-mu baik-baik. Kalau sampai pecah, rugi besar nanti. Jadi kamu, Chu Jinghuai mengandalkan jaringanmu. Sekarang di Jiangcheng, kekuasaannya sangat besar. Hanya dengan koneksiku sendiri, mustahil menjatuhkannya. Jadi, mau bekerja sama denganku? kenapa aku harus percaya kamu? Chu Jinghuai bukan pemegang saham grup Lin? Bagaimana dia berhak mengalihkan aset Lin? Dia sekarang direktur utama Lin. Apa? Ayah jelas memilih paman sebagai penerus direktur utama. Kok bisa jadi Chu Jinghuai? Tapi sejak kebakaran di keluarga Lin, aku beri dia wasiat palsu. Chu Jinghuai yang mengutak-atik wasiat palsu itu? Ini bukti keseriusanku.
Percaya kata-kataku sekarang? Kerjasama yang menyenangkan? Paman, Direktur Chen, Momo, lama tidak bertemu. Mari, biar paman lihat baik-baik. Jing Huai benar-benar baik padamu. Tak hanya perhatian, perusahaan juga diatur dengan sangat rapi. Paman bercanda. Grup Lin kami, tanpa Paman sebagai direktur utama, tak mungkin berkembang sampai sejauh ini. Momo, sudah berapa lama kamu tidak urus perusahaan? Direktur utama, grup Lin kita siapa? Kamu saja keliru. Direktur utama grup Lin, bukan Paman ya? Aku dengar ayah bilang, kalau dia lengser, bapak yang paling cocok jadi direktur utama. Itu tertulis di wasiatnya. Momo. Bukannya kamu lelah? Istirahat dulu ya. Aku tidak. Momo, aku dan Direktur Chen perlu bicara. Pergilah istirahat. Oh, baik. Paman, silakan lanjutkan. Baik. Antarkan Nona Lin. Xu Jinghuai, coba jelaskan. Dengar dulu penjelasanku. Chu Jinghuai, berani-beraninya kau tipu aku dengan wasiat palsu. Bukan begitu, Direktur Chen. Tak perlu penjelasan. Aku percaya padamu. Kau malah adu domba aku dan keluarga Lin. Bukan begitu, Direktur. Pergi sekarang. Direktur Chen, Direktur. Maaf Jinghuai. Aku tak seharusnya bicara di depan Paman. Sudah, aku tak marah. Tapi, aku merusak hubunganmu dengan Paman dan kerjasama dengan Tuan George. Jadi gagal. Aku temui Paman. Aku telepon dia. Cukup. Sudah, ku bilang aku tak marah. Kamu juga lelah, istirahatlah dulu. Ya, Bujau, antar nyonya ke kamar. Jinghuai, ada apa? Bukannya kau dan Direktur Chen? Temui Tuan George? Jangan dibahas. Sialan si buta itu, gagalkan kerjasamaku. Hello, Tuan Chu, proyek Tuan George sudah diubah jadi sistem tender. Besok jam 10 tender terbuka. bagus sekali. Aku yakin bisa dapat proyek ini. Tinggal setengah jam lagi, tender dimulai. Mogok sekarang? Hei, ku beri waktu 1 menit, segera bawa mobil ke sini. Cepat. Segera bawa mobil. Cepat. Xu Jinghuai. Mau kembangkan pasar internasional? Mimpi saja. Untung kau dengar teleponnya. Ini rekaman video dari kamera di ruang kerjanya. Rekaman ini, di brankas ini pasti ada rahasia gelap. Ayo kita periksa selagi dia pergi. Baik. Suruh datang 1 menit, kau butuh 10 menit? Bikin aku telat tender, sampai tak bisa masuk. Pergi. Kira-kira passwordnya apa? Aku coba. Kerjamu bagaimana sih? Harus ganti baju lagi. Sial benar. Kau binatang ini juga ganggu aku? Pergi. Passwordnya apa ya? Xiaobao.
Xiaobao, Xiaobao. Xiaobao, Xiaobao. Xiaobao. Dia bunuh Xiaobao? Xiaobao. Xiaobao. Di mana kau, Xiaobao? Sayang, ada apa? Jinghuai. Aku dengar teriakan Xiaobao. Aku khawatir terjadi sesuatu. Salah dengar? Aku lihat dia main di luar. Jangan khawatir, dia akan segera kembali. Aku antar kamu ke atas dulu. Baik. Sayang, kamu baru saja keguguran. Aku sibuk akhir-akhir ini, tak merawatmu dengan baik. Jadi hari ini aku sengaja menyuruh orang merebuskan sup tonik untukmu. Biar kamu cepat pulih. Coba cicip. Sayang. Kamu sangat baik padaku. Lin Yimo. Akan kulihat kamu benar-benar buta. Atau hanya pura-pura. Sayang. Rasa sup tonik ini. Kok beda dari biasanya? Jangan-jangan aku salah sangka. Sayang. Aku sengaja mengganti resepnya. Makanya rasanya hari ini agak berbeda. Chu Jinghuai, pembunuh. Keluar kau. Sayang, ada apa? Aku lihat di luar. Oh. Ganti nyawa anakku, ganti nyawa anakku. Kalian berdua, tutup mulut mereka, usir. Pengacara Han. Dia benar-benar dibunuh Chu Jinghuai. Jinghuai kenapa? Tak apa, cuma orang tua sopir hit and run dulu. Orang tuanya datang buat onar. Bajingan, aku bunuh kau. Bujau ini siapa sebenarnya? Bajingan. Kalian berdua. Selesaikan. Momo, kuantar kamu balik dulu. Chu Jinghuai berani sekali bunuh orang seenaknya. Dia banyak berbuat jahat atas nama keluarga Lin. Aku tak boleh biarkan dia membunuh orang. Kalian semua pantas mati. Berani menghina aku? Cari mati. Berhenti. Serahkan mereka padaku. Kalian pulang saja. Tapi Tuan Chu bilang, Jinghuai yang menyuruhku. Katanya mereka masih berguna. kami harus konfirmasi. Dulu ke Tuan Chu. Waktu mendesak. Jika kita tunda, kalian tanggung jawab. Kalau Tuan Chu bilang begitu, serahkan pada Nona Jiang. Jinghuai lampunya mati. Kemana saja sudah larut? Aku minta tolong teman. Ambil anggur luar negeri. Kulihat kau kesal tadi. Ku bawa khusus. Mari minum malam ini. Oh. Benarkah? Memangnya? Kau pikir apa? Apa rencanamu? Aku mandi dulu. Tunggu sebentar. Halo. Sudah selesai? Tuan Chu, bukannya Anda suruh Nona Jiang bawa mereka pergi? Selidiki baik-baik. Latar belakang Jiang Wanli. Siap. Berani akal-akaliku? Akan kulihat kau ini apa. Tuan Chu, ini data Jiang Wanli. Keluar. Lan Yun. Adik ipar, kau sembunyikan ini dalam. Bahkan wajahnya diubah. Jinghuai. Ada di ruang kerja. Jinghuai. Momo, kok datang? Kamu terlihat lelah akhir-akhir ini. Kubuatkan teh ginseng untukmu. Hal seperti ini biar pembantu saja. Jangan terlalu capek. Aku masih ada urusan,
Bagaimana kalau Bujau antar kamu pulang dulu? Baik. Kamu juga istirahat lebih awal. Jangan terlalu lelah. Bujau. Antar Nyonya pulang? Tampaknya Wanli ketahuan. Kamu buru-buru cari aku? Ada masalah? Chu Jinghuai sedang menyelidikimu. Kenapa dia menyelidikiku? Mungkin karena kau menyelamatkan orang tua pengacara Han. Dia sudah tahu. Cepat pergi. Dia pasti sudah tahu identitas aslimu. Kalau tidak pergi, dia takkan melepaskanmu. Tidak, aku tak bisa pergi. Kalau aku pergi, kau sendirian. Dia orang gila. Aku masih aman untuk sementara. Cepat pergi. Baiklah. Tapi izinkan aku lihat Dongdong. Kedepannya tolong jaga dia untukku. Terima kasih. Dongdong. Bibi mungkin lama sekali tak bisa menjengukmu. Dengarkan kata Ibu Panti. Mengerti? Bibi, mau kemana? Bibi ada urusan di luar. Setelah selesai, Bibi akan kembali. Mau kemana? Kau tahu? Jangan sentuh Dongdong. Berani-beraninya kau selingkuh dan punya anak haram dengan pria lain. Bahkan berani menghitungiku. Kalian berdua bawa perempuan jalan ini dan si anak haram ini pulang. Dongdong. Chu Jinghuai, kau mau apa? Aku yang mau tanya, kau mau apa? Kau operasi plastik untuk mendekatiku? Apa tujuannya? Masih ada komplotan lain? Dan dua orang tua itu, kau sembunyikan di mana? Operasi plastik? Komplotan? Jinghuai, apa yang kau bicarakan? Lan Yun, sampai kapan kau akan berpura-pura? Kau menyelidikiku? Katakan adik ipar, kesabaranku terbatas. Bawa dia ke sini. Kau mau apa? Lepaskan dia. Aku hitung sampai 3. Jika kau tetap diam, aku cekik anak haram ini. 1, Chu Jinghuai, kau binatang. 2, 3. Jangan. Aku bicara. Aku bicara. Katakan, Aku tak punya komplotan dan tak pernah berniat menyakitimu. kau pikir aku percaya omong kosongmu? Katakan, apa Lin Yimo? Lin Yimo? Bagaimana mungkin aku bersekongkol dengan pembunuh kakakku? Dongdong tak bersalah. Lepaskan dia. Anak ini tampak sangat cerdas dan lucu. Setelah besar nanti, pasti gagah dan kuat. Haruskah aku putus urat tangannya dulu? Atau langsung potong kakinya? Jangan sakiti dia. Kalau nggak ngomong, gue bunuh dia. Chu Jinghuai itu anak lo? Apa katamu? Lu ngawur? Mana mungkin gue punya anak segede itu? Lupa? Kakak gue dulu hamil. Anaknya itu. Apa? Kalau nggak percaya, bisa tes DNA. Dia beneran anak gue. Dulu kalau bukan Lin Yimo, sok kaya, maksa kakak gue putus sama lo. Waktu itulah, dia lahir prematur Dongdong. Abis itu, kakak gue kena musibah. Kecelakaan, meninggal. Meninggal karena kecelakaan. Hah.
Rupanya dia belum tahu, kecelakaan itu gue yang atur. Berarti dia bukan balas dendam. Gue deketin lo, cuma buat cariin ayah buat dong-dong. Kita di perahu yang sama. Mana mungkin gue jahatin lo? Kalau benar satu hati, kenapa nggak kasih tahu dari dulu? Malah mau nyelamatin dua tua itu? Kecelakaan dulu, kalau bukan bapak ibu Han, nyelamatin gue sama dong-dong. Kita udah mati. Terus, mereka udah gue kirim ke luar negeri. Nggak bakal ganggu rencana lo. Gue percaya dia dulu. Lihat aja nanti, dia ngapain lagi. Tante. Chu Jinghuai, lu harus mati. Telepon Wan Li tak bisa dihubungi. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Sudah pergi atau belum? Ada apa ini? Kenapa Wan Li pulang bersama Chu Jinghuai? Bersama pulang? Mungkinkah Chu Jinghuai belum menyadarinya? Jinghuai, kau pulang. Aku ke atas ganti baju dulu. Biarkan Wan Li antar ke meja makan. Zhang Wanli, kau ambilkan air panas untukku. Mau membunuhku? Kakak ipar, kenapa fitnah aku? Ada apa ini? Aku baik hati ambilkan air. Dia sendiri yang tumpahkan. Bilang aku mau celakai dia. Jangan putar balik fakta. Zhang Wanli, ku dengar baik-baik. Akulah nyonya rumah ini. Sedangkan kau cuma hidup mengandalkan belas kasihan. Simalang, kapan saja bisa kuusir. Kau... Cukup. Momo, jangan marah. Pujao antar kau ke bawah. Obati lukamu. Jinghuai. Jinghuai, percayalah padaku. Pujao. Aku tidak memfitnahnya. Aku... Kenapa denganmu? Baru pulang sudah buat masalah. Kuperingatkan kau, jika masih mau harta keluarga Lin Yimo sebelum ulang tahun ke-30, tak boleh ada apa-apa. Kau curiga aku bersekongkol dengannya? Langsung menangkapku. Bahkan dong-dong terluka. Kenapa aku tak boleh melampiaskan padanya? Kamu kasihan padanya. Ah, Dia seperti ini. Tak seperti sedang berpura-pura. Sudahlah, jangan marah lagi. Tahan sebentar lagi. Setelah kita dapat harta keluarga Lin, si buta sialan ini bisa kau perlakukan sesukamu. Cukup kan? jangan bohong padaku. Baik, kutunggu hari itu. Kamu tak ketahuan dia, kan? Tenang, aku kasih obat tidur di airnya. Dia takkan cepat bangun. Apa yang terjadi pada Wanli? Dan ucapanmu waktu itu, apa maksudnya? Sekarang Jiang Wanli teman atau lawan? Bisakah aku masih percaya padanya? Kamu... Jangan tanya dulu apapun. Temani aku main sandiwara dulu. Nanti malam kita bicara detail. Chu Jinghuai menyandera aku dan Dongdong, dan ancam nyawanya untuk memaksaku bicara. Lalu Dongdong sekarang? Dia baik-baik saja. Tenanglah. Tapi saat itu aku tak punya pilihan. Untuk hilangkan curiganya, terpaksa aku ungkap asal-usul Dongdong. Chu Jinghuai memang penuh curiga. Meski dia tampak percaya padamu, pasti masih ada keraguan di hatinya. Kita beberapa waktu ini, sebaiknya jangan bertemu dulu. Dan dulu Chu Jinghuai tidak mengizinkan kakakmu melahirkan Dongdong. Sekarang, kalau Chu Jinghuai berani menyakiti Dongdong lagi, aku akan membuatnya menanggung akibat. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bujao ini selalu bertingkah mencurigakan. cepat pergi. Jangan sampai dia menemukanmu. Kita bersama. Bagaimana denganmu? Tenang, aku punya cara. Hati-hati. Gu Chao telah membantuku berkali-kali. Siapa sebenarnya dia? Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao.
Momo, Xiaobao. ada apa? Jinghuai, aku mimpi buruk. Aku bermimpi Xiaobao mati. Aku masih di halaman, mendengar teriakannya. Tapi aku tak bisa menemukannya. Mencari anjing di tengah malam. Momo, kau salah dengar. Kulihat dia pergi bermain. Kau terlalu merindukannya, jadi berhalusinasi. Bukan Jinghuai, percayalah padaku. Aku benar-benar mendengar teriakannya. Ayo kita cari bersama. Momo, kau salah dengar. Percayalah, itu pasti bukan dia. Benarkah bukan? Sudah. Aku janji, besok akan kusuruh orang mencarinya. Boleh? Sudah larut. Kau harus istirahat. Aku antar kau ke kamar. Tentang kejadian semalam, Chu Jinghuai tidak menanyakannya lagi. Sepertinya lolos. Makan. Ini. Rasanya. Bu, Kue osmanthus. wangi sekali. Hah, anak ini makan tanpa cuci tangan. Kenapa tak cuci tangan? Enak sekali. Coba satu. Mirip buatan Mama. Bujau. Kok bisa buat ini? Kenapa bisa buat ini? Kenapa Yimo beraksi di depan Bujau? Buka identitas? Apa yang terjadi? Bujau, masakan apa ini? Sangat tak enak. Cepat buat ulang. Ada apa? Salah Bujau. Buat kue osmanthus tak enak. Terlalu tak enak. Mood rusak seharian. Xiang Wanli, pembantu di rumah ini bukan urusanmu. Sudahlah. Kita keluarga, jangan bertengkar. Hanya karena kue. Nona Jiang ada masalah. Dongdong asma kambuh. Apa? Bagaimana kondisinya? Untung ketahuan cepat. Atau akibatnya parah. Terima kasih, dokter. Salah tantenya. Tak jaga kamu baik-baik. Kalau ada apa-apa, aku tak bisa memaafkan diri. Kakakku yang sudah tiada. Tante. Dongdong. Kau sadar? Jiang Wanli belum tahu. Aku bunuh kakaknya. Lebih baik. Ibu, apakah dia ibunya? Kenapa Dongdong di sini? Jinghuai, Dongdong punya autisme. Di lingkungan asing, dia akan takut. Lebih baik kita kembali tinggal ke panti asuhan. Tidak. Dia di sini bisa dapat perawatan lebih baik. Lagi pula, lebih mudah kamu rawat dia, bukan? Jinghuai, ada suara anak? Oh, begini. Kakak Wanli punya anak yang sakit, tak ada yang jaga. Jadi aku pikir, biarkan dia tinggal sini dulu. Kamu tak keberatan, kan? Tak apa, biarkan dia tinggal. Aku tahu kamu paling baik hati. Kenapa Dongdong dibawa kembali ke sini? Chu Jinghuai yang usul. Dongdong tak bisa tinggal di panti. Dibawa ke villa keluarga Lin. Ini kurang baik. Dongdong anakku. Harus kujaga, kenapa tak boleh? Bagaimana jelaskan ke Lin Yimo? Itu bukan urusanmu. Aku punya cara.
Kurasa dia masih curiga padaku. Jadi pakai dong-dong ancam aku. Chu Jinghuai, bukan besok ada acara Asosiasi Pengacara Internasional? Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk hilangkan kecurigaannya padamu. Selamat pengacara Chu, terpilih di usia muda, jadi ketua Asosiasi Pengacara Internasional. Masa depanmu cerah. Terima kasih. Kemampuan pengacara Chu memang sudah terbukti. Posisi ketua ini sungguh pantas untuknya. Semua berkat bantuan dan dukungan kalian, saya bisa seperti sekarang. Terima kasih. Terima kasih hadirin yang datang ke konferensi pengacara dunia ke-18. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Ketua Asosiasi, Bapak Chu Jinghuai, untuk berpidato. Baik, Terima kasih semua atas kehadirannya di acara Asosiasi Pengacara Internasional hari ini. Atas dukungan kalian semua, Chu Jinghuai, akan kulihat kau masih sombong apa tidak. sampaikan terima kasih tulus saya. Bagus. Bagus. Terima kasih atas pidato Bapak Chu. Selanjutnya, mari kita saksikan sebuah VCR. Melihat perjuangan Bapak Chu 10 tahun terakhir. Kakak, Dengar penjelasanku. Ini palsu. Ini palsu. Ini palsu. Bajingan seperti ini bisa jadi ketua asosiasi? Dengar penjelasanku. Aku difitnah. Ini fitnah. rencana berhasil. Lihat, itu Tuan Chu. Dia begitu baik pada istrinya. Masa bisa berbuat begitu? Tak sangka Tuan Chu, brengsek sekali. Siapa suruh kalian bergosip? Tuan, bukan kami. Apa barusan kalian katakan? Ulangi. Tidak apa-apa. Chu Jinghuai, Pergi. Momo. jangan sentuh aku. Katakan, video-video itu bagaimana? Video itu palsu. Bukan aku. Kau anggap aku bodoh? Aku memang buta, tapi aku tak tuli. Suara di video itu jelas suaramu. Kakak ipar, sekarang teknologi AI sudah bisa palsukan asli. Gambar dan suara di video, semuanya palsu. Cuma untuk menjatuhkan nama kakak, jangan percaya. Apa yang kalian katakan? Semua benar? Momo sini. Duduk dulu. Akan kujelaskan. Momo, masa aku bohongi kamu? Percayalah padaku. Kalau tidak, aku bersumpah. Kalau aku bohong, disambar petir. Sudah cukup. Aku percaya. Siapa yang merekam video ini? Jinghuai, tenang dulu. Halo, saya mau berita video ini diredam dalam 1 hari. Cari apa? Pasti ada kamera di ruang belajar, baru bisa rekam video itu. Tidak ada? Sudah lama cari, tak ada jejak kamera. Apa kita salah pikir? Kalau bukan dipasang diam-diam, berarti Kenapa kau memandangiku begitu? Kau curiga padaku? kau kan punya rekam jejak, lagi pula yang bisa bebas masuk ruang kerjaku dan buatku lengah. Selain kau, tak ada orang lain. Chu Jinghuai, jangan lupa, di layar tadi, bukan cuma kau, aku juga, wajahku memang tak jelas. Tapi kalau ketahuan, aku akan sama sepertimu. Jadi sasaran empuk, apa aku terlalu hina? Suka disebut pelakor. Sudahlah, ku percaya bukan kau. Jinghuai, percayalah padaku. Kita di perahu yang sama. Sejahtera bersama, celaka bersama, bahkan demi dong-dong, tak mungkin kuhancurkan kau. Baik. Ku percaya kau. Jangan-jangan, yang pasang video itu dia? Akan kulihat apa yang disembunyikan. Komputer ini, Komputer. Tak boleh dia tahu.
Momo di kamarnya, pasang kamera. Jinghuai, kau lagi apa? Lagi buat video, ini. Jinghuai, kau ngapain? Momo, kok bisa datang? Lagi ngapain sih? Lagi lihat video lama. Video lama? Video lama apa? Mari, aku hantar kau lihat. Ku dengarkan ya. Jinghuai, kau lagi apa? Dulu kita bahagia sekali ya. Aku lagi buat video. Jinghuai, kau akan selalu cinta aku? Momo, perasaanku padamu takkan pernah berubah kalau bukan Lin Yimo. Maka pasti. Pujao. Bersihkan lebih baik. Bersihkan debu di mana-mana, harus disapu. Chu Jinghuai buat acara bersih-bersih besar ini. Mau apa sebenarnya? Cuma selingkuhan. Su kuasa. Sok jadi nyonya rumah. Jangan bicara, ku dengar. Pak suruh kita bersih-bersih kali ini untuk cari kamera. Sepertinya, kemarin Chu Jinghuai tak temukan rekaman di kamar Momo. Hari ini, aku tak boleh biarkan dia temukan kamera. Kalian berdua, tangkap nenek tua ini. Jinghuai. Bujao salah apa? Aku cuma mau lihat orang yang bocorkan videoku. Apa karena merasa bersalah? Akan kembali periksa, masih ada kamera atau tidak. Jadi, aku manfaatkan bersih-bersih untuk selidiki. Tak disangka, dapat ikan besar. Umpan sudah dipasang. Aku mau lihat siapa yang akan menggigit. Ku tahu ini, sebenarnya siapa? Berhenti. Kau bekerja untuk siapa? Kenapa kau pasang kamera di ruang kerjaku? Aku benar-benar tidak. Aku cuma masuk untuk bersih-bersih. Tak sengaja menemukan kamera itu. Kau masih berani membantah? Aku lihat sendiri, kau menyelinap ke ruang kerjaku. Pujao, karena kau sudah lama di keluarga ini kesempatan terakhirmu. Kalau tidak, aku tak segan melukai wajahmu lagi. Tuan, aku sungguh tidak. Kau menolak kebaikan? Pilih sengsara ya. Akan kulihat seberapa keras mulutmu. Kalian lihat baik-baik. Ini akibatnya mengkhianatiku. Jika kalian berani seperti dia, mati semua. Pergi. Tuan Chu, ini giok yang ditemukan dari kamar Bujao. Ternyata kau. Kebakaran tahun itu, kau ternyata tidak mati. Bersembunyi di sampingku selama ini. Kalian berdua, pukuli dia sampai mati. Jinghuai. Jinghuai. Momo, kenapa kau datang? Jinghuai, apa yang terjadi? Sepertinya aku mendengar teriakan Bujao. Dia belum tahu identitas Bujao. Aku juga tak bisa biarkan dia tahu. Aku sedang periksa rekaman. Oh, nenek tua ini, dia mencuri barang antik ayahmu. Itu kenangan ayahmu untukmu. Jadi, aku harus hukum dia. Kenapa diam saja? Serang. Tunggu dulu. Jinghuai, Bujao itu kan sudah lama di sini. Menurutku, kurung saja di ruang bawah tanah, beri pelajaran. Sepertinya, nenek tua ini harus dikurung dulu. Nanti cari kesempatan bunuh dia. Baik, aku ikut kata kamu. Kalian berdua, bawa dia ke ruang bawah tanah. Tanpa perintahku, jangan dilepaskan. Siap. Sudah, tak apa. Bujao mencuri apa? Bikin Jinghuai marah besar. Bujao tidak mencuri. Dia masuk kamar Jinghuai.
Ambil kamera mikro. Lalu ketahuan. Apa? Kamera mikro? Bukannya sudah kita simpan? Kenapa masih ada? Jinghuai sengaja menjebak untuk mengincar kita. Tapi Bu Zhao tahu. Soal kamera? Oh ya, Satpam temukan giok di kamar Bu Zhao. Ekspresi Jinghuai aneh sekali. Kutangkap gambarnya. Ini, giok ini. Astaga! Kenapa? Senang sekali. Selamat ulang tahun. Wah, kamu belikan kalung? Cantik tidak? Cantik, cantik. Ku kenakan ya. Aku senang sekali. Kalungnya cantik. Pantas saja. Makanya kue osmanthusnya mirip. Rasanya seperti buatan mama. Kamu kenapa? Aku mau temui dia. Jangan pergi. Chu Jinghuai sedang mencurigainya. Kalau kamu pergi sekarang, bukannya malah ketahuan? Tidak boleh. Ini terlalu berbahaya. Aku tak boleh biarkan kamu ambil risiko. Ini cara terbaik saat ini. Dongdong sudah sembunyi? Tante mau cari kamu. Tante. Dongdong. Dongdong. Dongdong, kamu kenapa? Tante di sini. Dongdong. Momo, Dongdong. Bagaimana Dongdong? Dongdong baik-baik saja. Anaknya baik-baik saja. Syukurlah. Momo, Lin Yimo tak boleh celaka sekarang. Momo, kamu sadar? Ayo duduk. Jinghuai. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Jinghuai. Akhirnya aku bisa melihat. Aku juga akhirnya tahu. Seperti apa rupamu. Aku bisa melihat. Kamu tidak senang? Masa sih? Aku terlalu senang sampai tak bisa bicara. Momo, kamu tak tahu betapa kuharap matamu cepat sembuh, bahkan dalam mimpiku kupikirkan. Luar biasa. Bagaimana mungkin matanya sembuh begitu saja? Chu Jinghuai. Pertunjukan bagus. Akan segera dimulai. Kakak ipar, kamu sudah pulang? Tidak apa-apa? Kata dokter tidak apa-apa. Cukup istirahat di rumah. Syukurlah. Kakak ipar juga akhirnya tak perlu khawatir lagi. Kamu ngapain? Takut apa? Dia kan buta. Kamu, Chu Jinghuai. Ini sepupumu? Oh, Momo, bukan kamu pikir aku bisa jelaskan. Aku lihat sendiri. Mau jelaskan apa? Semua gara-gara dia. Dia yang menggoda. Aku cuma sesaat tergoda. Momo, aku cuma cinta kamu. Diam! Berani kau bicara begitu? Tidak jijik? Kita cerai? Cerai? Momo, tidak. Jangan cerai denganku. Aku janji, pasti takkan terulang. Hal seperti ini. Percayalah. Pergi? Momo, kamu tahu, aku cuma cinta kamu. Sinta? Dulu sudah beredar. Video selingkuhmu? Kau bilang editan AI. Sekarang kulihat sendiri. Mana mungkin aku percaya. Mataku buta, tapi otakku tidak. Dongdong anak siapa? Momo, aku bisa jelaskan. Mau jelaskan apa? Berapa banyak dustamu? Sebelum nikah denganku, kau sudah punya anak. Sampai kapan mau bohongi aku? Kasihan anakku. Anakku? Momo, pergi. Momo, tenang saja, aku usir mereka sekarang. Hei orang, Dongdong, Tante, lepaskan. tante lepaskan. Dongdong, kalian berdua, usir perempuan ini dan si anak sialan ini. Pergi. Chu Jinghuai, dasar binatang. Dia anak kandungmu. Kau perlakukan dia begini? Dengar baik-baik. Yang kucintai, hanya Momo. Pergi.
Jangan kau sesali nanti. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Tidak. Ini terlalu berbahaya. Tak boleh kau ambil risiko. Ini satu-satunya cara. Yang terbaik sekarang. Tapi, Tenang. Meski mataku sembuh, tapi Chu Jinghuai ingin rebut harta keluarga Lin. Sebelum ulang tahunku ke-30, dia tak berani bunuh aku. Justru, kita lebih diuntungkan. Aku ingin tahu siapa sebenarnya Bujao. Nanti, kau dan Dongdong bisa bebas dari pengawasan Chu Jinghuai. hati-hati ya. Momo, tenang saja. Sudah kusuruh mereka pergi. Kita mulai lagi. Mulai lagi. Baik. Kalau begitu, berlututlah di halaman. Sampai aku memaafkanmu. Ini, Kenapa? Baru saja bersumpah. Rela berkorban segalanya untukku? Sekarang untuk berlutut minta ampun. Saja tak mau. Pengacara besar Chu. Takut malu ya. jangan sampai ada masalah baru. Lin Yimo, setelah aku dapatkan warisan, kau akan lebih menderita dari mati. Baik. Momo, asalkan kau memaafkan aku dan mulai lagi denganku, apapun akan kulakukan. Nyonya akhirnya bisa melihat lagi dan tahu kejahatan Tuan. Dihukum itu sudah sepantasnya. Benar-benar. Kalian berdua, tanpa perintahku, jangan biarkan dia masuk. Ini, Kenapa? Perintahku tak didengar lagi? Ingat baik-baik, rumah ini milik keluarga Lin. Tak mau kerja? Pergi sekarang. baik Nyonya. Chu Jinghuai, kejahatanmu akan kubuat kau bayar. Kakak, kau lihat? Bangsat Chu Jinghuai ini pasti kubawa ke pengadilan untuk balas dendammu. Bujao. 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 Jangan bicara dulu. Mari, kubantu kau dulu. Duduk sedikit. Minum air dulu. Pelan-pelan. Ibu. 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 Aku sangat rindu. Kupikir kalian semua sudah pergi. Kupikir tinggal aku sendiri. Aku tak bisa akui Momo sekarang. Chu Jinghuai sudah curiga. Aku tak bisa biarkan Momo. Karena aku ambil risiko lagi. Kalau kau bukan dia, kenapa saat aku dalam bahaya, kau melindungiku? Kenapa kau bisa membuat kue osmanthus seperti ibu? Dan kenapa ada giok pemberianku untuk ibu? Apa yang kau lakukan? Dan tanda lahir ini, bagaimana kau jelaskan? Maafkan aku Momo. Ibu tak boleh menyusahimu. Ibu, apa ibu tak mau aku lagi? Ibu, Momo. ibu, Momo. Momo. ibu. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ibu bisa selamat dari kebakaran dulu? Bakar. Aku memang selamat. Tapi
Wajahku rusak total. Karena menghirup banyak asap tebal, aku jadi bisu. Semua gara-gara Chu Jinghuai. Kemudian, aku dengar kau menikah dengannya. Aku datang ke sini sebagai bujau. Kupikir kau dapat suami baik. Tak disangka, Momo, Chu Jinghuai, kekuatannya tidak sesederhana itu. Kau harus sangat berhati-hati. Ibu, tenang saja. Aku akan baik-baik saja. Aku pasti akan usahakan. Menyelamatkan ibu. Chu Jinghuai akan dapat balasannya. Momo, temui pamanmu. Meski dulu soal wasiat, ada sedikit salah paham, tapi pamanmu pasti akan membantumu. Baik. Bu, aku tak bisa lama di sini. Ibu sabar dulu. Aku akan cari cara. Bebaskan ibu. Momo, hati-hati sekali ya. Paman, Kini Lin Yimo sudah bisa lihat. Jangan sampai dia tahu identitas bujau. Kita harus selesaikan dia. Mereka mau apa? Ini kan pengacara Chu. Kenapa jongkok di sini? Pergi kau. Suruh siapa pergi? Ku dengar, Chu. Tanpa Momo, kau di mata kami lebih hina dari anjing. Berani pukul aku? Chu Jinghuai. Kau ngapain? Momo. Direktur Zhou, Bapak baik-baik saja? Baik. Matamu sudah sembuh? Mari bicara di dalam. Momo. Momo. Jinghuai juga masuk, pasangan bertengkar. Cepat berbaikan lagi. Mari bicara di dalam. Terima kasih, Direktur Chen. Demi pamanku, masuklah. Lin Yimo. Kau tunggu saja. Paman, Chu Jinghuai, manfaatkan kebutaan. Bawa selingkuh ke rumah. Aku... Momo. Sebagai orang tua, aku cuma harap kalian bisa hidup bahagia. Jinghuai memang bersalah. Tapi, dia tulus padamu. Momo, aku tahu salah. Beri aku kesempatan lagi. Percayalah lagi, ya. Momo, coba pikir. Sejak matamu buta, Jinghuai selalu merawatmu. Perusahaan pun diurusnya dengan sangat rapi. Kemampuannya, aku pun mengakui. Direktur Chen gara-gara wasiat palsu itu jadi curiga padaku. Kini malah membelaku. Kami datang ke sini, selain menjengukmu, juga untuk rapat pemegang saham Lin. Ternyata ada udang di balik batu. Rapat pemegang saham? Grup Lin, pemilihan direktur utama, segera dimulai. Karena matamu sudah sembuh, kami ingin kamu ikut serta. Dalam pemilihan itu. Tanpa wasiat ayah Lin, mereka tak akan pilih aku. Tapi, sahamku di grup Lin sudah kuberikan ke Jinghuai. Aku... Pokoknya, kalau Lin Yimo mati, semua hartanya jadi milikku. Kalau begitu, Momo, saham grup Lin-nya bisa kukembalikan. Atau begini, aset atas namaku juga kuberikan padamu. Momo, percayalah padaku. Kasih aku kesempatan lagi. Apa yang kau katakan? Tulus dari hati? Tentu Momo, hanya kau yang kucintai. Percayalah padaku. Kasih aku kesempatan lagi. Baik. Akan kupercayai kau sekali lagi. Ikannya sudah menyambar umpan? Bagus sekali. Asisten akan segera cetak kontrak. Kita tanda tangan hari ini.
Paman, penglihatanku pulih. Momo, kau bilang apa? Penglihatanmu pulih. Sungguh kabar baik. Aku siapkan mobil. Segera ke sana. Dan, ibu, dia masih hidup. Apa? Di mana kakakku? Dikurung Chu Jinghuai di ruang bawah tanah. Chu Jinghuai, dialah dalang pembunuh orang tuaku. Aku akan membuatnya membayar lunas. Bangsat itu. Momo, tenang saja. Paman pasti bantu. Momo, semua milikku nanti jadi milikmu. Baik. Kurasa masalah sebelumnya. Karena Jinghuai sesaat tak sadar. Kini, kendali keuangan diserahkannya padamu. Nanti, jika dia ganggu kau lagi, suruh dia keluar dengan tangan kosong. Poin Direktur Chen benar. Lin Yimo, seminggu lagi, di ulang tahunmu, hari kematianmu. Suara apa itu? Tak ada suara. Ini dari ruang bawah tanah. Direktur Chen. Direktur Chen. Hentikan. Apa yang terjadi? Berani kau mengurung orang dan main hakim sendiri? Direktur Chen. Kalian turun? Direktur Chen. Ini, nenek tua ini. Dia mencuri barang antik mertuaku. Makanya aku beri pelajaran kecil. Menghukum pembantu saja. Tak perlu pukul begini. Dia tanda kontrak kerja, bukan perbudakan. Kau pengacara terkenal. Kau pengacara terkenal. Ya, betul kata Direktur Chen. Jangan sampai Direktur Chen dan Lin Yimo lihat wajah bujau. Tenang, Direktur Chen. Akan kubawa dia keluar. Hei, kamu! Hei, kamu! Kalian berdua, cepat bawa dia keluar. Tunggu! Direktur Chen. Direktur Chen. Kakak, itu kau. Kau masih hidup. Kakak, Paman, apa katamu? Momo, cepat ke sini. Ini ibumu. Ibu, Momo. ya. Dia ibuku. Ibu, Kakak. Ibu bangun lihat aku. Chu Jinghuai, kau binatang. Kau pukul ibuku? Sampai begini? Momo. Aku tak tahu. Aku sungguh tak tahu. Bagaimana mungkin dia mertuaku? Penampilannya beda jauh dengan foto. Aku sungguh tak tahu. Percayalah. Chu Jinghuai, kau binatang. Kau tunggu. Direktur Chen, dengar dulu penjelasanku. Mau jelaskan apa? Pergi sana. Pergi kau. Jangan dekati ibuku setengah langkah pun. Momo, tenanglah. Lihat, ibu mertua butuh pertolongan. Aku cari dokter sekarang. Tak usah. Aku yang akan panggil. Jangan berisik. Urusanmu akan kuhitung nanti. Sekarang mereka sudah tahu, si tua itu masih hidup. Bahkan jika Lin Yimo mati, warisan takkan sepenuhnya jatuh ke tanganku. Aku harus mendahului mereka. Kau mau apa? Aku mau jelaskan. Tak ada yang perlu dijelaskan. Pergi kau. Wanli, dengar dulu. Keluar. Atau ku panggil polisi. Wanli, dengarkan aku. Kusuruh kalian pergi, ada alasanku. Semua hanya taktik sementara. Kau pikir aku percaya? Demi Lin Yimo, kau abaikan anak kandungmu sendiri. Jika tak kusuruh kalian pergi, Lin Yimo akan menceraikanku. Tak dapat sepeser pun nanti. Wanli, Wanli, Wanli. Aku belum dapatkan hartanya. Setelah dapat semua harta keluarga Lin, kita bisa buat Lin Yimo itu hidupnya lebih sengsara dari mati. Benarkah? Masa aku bohong? Tapi ada satu hal. Butuh bantuanmu. Masalah apa? Bunuh bujau? Dia cuma pembantu. Ngapain bunuh dia? Pembantu. Kamu nggak tahu? Dia ibu Lin Yimo. Dan mereka sudah bertemu. Selama dia belum mati, harta keluarga Lin pasti ada bagiannya. Aku tak boleh biarkan dia merusak rencanaku. Makanya dia harus mati. Kenapa bisa begini? Terus gimana aku harus bantu? Aku butuh kamu untuk bunuh dia sendiri. Mau aku yang lakukan? Tetapi aku belum pernah bunuh orang. Aku di sini. Takut apa? Tenang. Aku jadi begini terdesak. Aku mau lihat apa ada andilmu.
Bukannya tadi sudah datang? Ini obat baru dari dokter. Buat tenangkan saraf otak pasien. Bantu dia cepat sadar. Masuklah. Kamu tinggal suntikkan obat ini ke bujau. Kurang dari setengah jam, dia akan tewas. Dan pasti tak akan ketahuan. Kali ini Chu Jinghuai, jelas mau uji aku. Kalau aku tak lakukan, jatuh ke tangannya, aku pasti lebih menderita. Dan Dongdong juga, dia akan disiksa. Bujau, maaf. Tahan sebentar. Sebentar saja. Ibu, cepatlah sadar. Ibu, kenapa? Dokter, cari dokter. Dokter. Ibu, dokter. Pu, Ibuku tidak mati. Lepaskan aku. Ibuku tidak mati. Lepaskan aku. Biarkan ibu mertua pergi dengan tenang. Ibuku tidak mati. Jinghuai. Momo, dengarkan aku. Meski ibu mertua sudah tiada, masih ada aku. Aku akan menjagamu dengan baik. Ternyata Jiang Wanli, bukan orangnya Lin Yimo. Chu Jinghuai mau bunuh Bujau. Ada apa, Momo? Chu Jinghuai mau bunuh ibu. Apa? Bangsatnya Chu Jinghuai. Dia berani sekali. Tenang, Momo. Paman ada di sini. Aku tak akan biarkan bangsat ini berhasil. Paman. Selama ibu masih hidup, Chu Jinghuai pasti akan cari cara bunuh dia. Daripada begitu, lebih baik kita manfaatkan situasi. Buat ibu pura-pura mati untuk kabur. Momo, minum susu dulu. Aku tak mau minum. Momo, kamu tak boleh terus begini. Kalau kamu begini, ibu mertua pun tak bisa pergi tenang. Jinghuai, aku sungguh tak mau minum. Baik-baik, tak usah minum. Oh ya, Momo, besok ulang tahunmu. Aku tahu kamu tak ada mood. Jadi aku pikir, ajak saja kerabat dekat. Makan di rumah. Lupakan saja. Aku tak ada mood. Momo, dengarkan aku. Kondisimu seperti ini. Arwah ayah ibumu di surga. Melihatnya pun tak akan tenang. Percayalah padaku. Ditemani keluarga dan teman untuk makan bersama dan mengobrol akan terasa lebih baik. Baik. Chu Lin Yimo, Jinghuai, besok kau mati. Bagaimana kondisi Bibi? Tenang saja. Sudah kutangani. Dia sudah diamankan oleh paman. Secara rahasia. Sangat aman. Syukurlah. Chu Jinghuai tak curiga padamu? Tidak. Dia lihat sendiri Bibi. Mati di depannya. Kecurigaannya padaku pun hilang. Ulang tahunmu ke-30 sebentar lagi. Dia akan berbuat curang di hari itu. Apa rencanamu? Ini... Foto-foto ini, Korban yang dibunuh Chu Jinghuai. Foto para korban. Kutemukan di berangkas ruang kerjanya. banyak sekali orang. Dia benar-benar binatang. Ya. Wanli, sebelum ulang tahunku ke-30, kau harus temukan keluarga para korban ini. Di hari itu, aku akan hancurkan nama Chu Jinghuai. Dan buat dia membayar perbuatannya. Baik. Paman, bukankah hanya ulang tahun biasa? Kenapa misterius sekali? Tunggu sebentar lagi. Kejutan akan segera tiba. Momo, selamat ulang tahun.
Terima kasih ya, Jing Huai. Cepat tutup mata dan ucapkan harapan. Semoga hari ini lancar. Chu Jinghuai dihukum sesuai hukum. Tiup lilinnya. Putri kecil, cepat makan. Terima kasih. Jing Huai, selama ini, kamu sudah bekerja keras. Aku justru menginginkannya. Mulai, Momo, Momo, kamu kenapa? Momo, Momo, kamu kenapa? Kamu ini kenapa? Direktur Chen, aku lihat dulu. cepat pergi. Momo, ada apa? Cepat. Bawa aku ke rumah sakit. Momo, jangan pergi ke rumah sakit. Matilah kau. Momo, jangan pergi ke rumah sakit. Matilah kau. Kamu, apa yang baru kau katakan? Masih belum mengerti. Hari ini bukan cuma ulang tahunmu, tapi juga hari kematianmu. Kau yang meracuniku. Kenapa kau lakukan ini? Tentu untuk harta keluargamu. Masa aku mau menikahimu? Kasihan yatim piatu. Atau karena kau buta. Sekarang kau sudah mewarisi semua harta. Begitu kau mati, sebagai suamimu, akulah ahli waris utama. Oh ya, kita belum punya anak. Akulah satu-satunya ahli waris. Rupanya ini alasanmu. Bertahun-tahun di sampingku. Baru sekarang kau sadar? Terlambat. Kau kan sebentar lagi mati. Ku beritahu rahasia lagi. Kematian ibumu bukan kecelakaan. Kusuruh orang bunuhnya. Kebakaran di keluarga Lin dulu juga kusulut. Chu Jinghuai, kau ini lebih hina dari binatang? Kucintai kau sepenuh hati. Kuserahkan segalanya padamu. Tapi kau tak cuma bunuh orang tuaku, selingkuh dengan wanita lain. Sekarang mau bunuh aku juga. Maki saja. Kau sebentar lagi mati. Maki sampai puas. Sudah jadi suami istri? Ada pesan terakhir? Akan kuturuti. Pesan satu-satunya, kau masuk neraka. Sayang, kau pasti kecewa. Kau yang sebentar mati, takkan lihat. Lin Yimo. Mati kau. Kau baik-baik? Racun untukmu. Sudah ditukar. Chu Jinghuai, Kalian mau apa? Chu Jinghuai, lihat itu. Itu kamera siaran langsung. Semua yang kau lakukan tadi sudah disiarkan langsung ke publik. Rupanya kau sudah tahu. Kau sengaja menjebak, menggodaku masuk. Chu Jinghuai, kau diduga terlibat beberapa kasus pembunuhan dan satu kasus pembakaran. Ikut kami untuk diperiksa. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Lin Yimo. Kau bintang sial. Pantas kau celakakan orang tuamu. Kau satu-satunya di keluarga Lin. Siapa bilang dia sendirian? Kok kau belum mati? Jiang Wanli, kau berkhianat padaku? Chu Jinghuai, sebenarnya aku tak pernah berada di pihakmu. Kau bunuh kakakku dulu. Lupa? Kalian ternyata bersekongkol. Bersama menjerumuskanku. Pak polisi. Di dalam amplop ini, foto korban pembunuhan Chu Jinghuai dulu.
Di flash disk, semua pengaduan keluarga korban dengan nama asli, plus proses kejahatan detail. Bagaimana kau dapat ini? Terima kasih atas hobimu mengoleksi ini. Suka rekam proses pembunuhan dan kumpulkan foto korban. Xu Jinghuai. Ini karmamu. Karmaku? Bahkan jika aku mati, aku bunuh dulu kau. Ibu, Lepaskan. Bajingan. 2 bajingan. Kakak, kau lihat. Aku sudah balas dendam untukmu. Xu Jinghuai sudah dapat karma yang layak. Kita juga harus mulai hidup baru. Ya. Mulai hidup baru.